Adakah hikmah dan rahasianya ketika ibadah haji? Mata kaki tidak boleh tertutup, kepala tidak boleh dilindungi, kemudian memakai pakaian kain ihram tidak boleh ada jahitan, dan bagi laki-laki tidak boleh memakai celana dalam. Pengen perso hikmahnya tenan. Ya, hikmahnya itu ya ibadah kita diterima oleh Allah. Itu hikmah terbesar. Itu hikmah terbesar. Kita ketika berpakaian ihram mengikuti tata cara Rasulullah. Hikmah terbesarnya ibadah kita diterima oleh Allah karena ikhlas karena Allah dan mengikuti tata cara atau ketentuan dari Rasulullah. Berbuat baik saja belum tentu disebut soleh kalau tidak mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita berbuat baik belum tentu dinilai baik oleh Allah. Karena satu amal disebut soleh dan diterima oleh Allah, pertama syaratnya ikhlas, dilakukan hanya mengharap ridha Allah. Itu pertama. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pertama syaratnya ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Ikhlas karena Allah saja belum cukup untuk diterima amal kita di hadapan Allah. Yang kedua, ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, kan begitu. Jadi satu amal baik untuk diterima oleh Allah, pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba'u Rasulillah. Ini hikmah terbesar. Ya. Sekalipun kita umrah haji niatnya karena Allah, namun tata cara berpakaian ihram tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, ya haji umrah kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Menyelisihi tuntunan dari Rasulullah. Untuk laki-laki ihramnya dengan dua kain, ridak dan izar, dengan ada ketentuan-ketentuan tadi. Wanitanya bebas, namun tidak boleh pakai sarung tangan, tidak boleh pakai cadar, kufazain dan niqab. Ikuti itu. Hikmahnya apa? Yang sependek yang saya tahu, hikmah terbesarnya insya Allah amal ibadah kita itu diterima oleh Allah dengan mengikuti ketentuan Rasulullah. Di samping itu, mengikuti ketentuan Rasulullah saja tidak cukup untuk diterima amal baik di hadapan Allah kalau tidak diniatkan karena Allah. Ini harus berjalan berdampingan, ikhlas karena Allah, ittiba'u Rasulillah, tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Ikhlas karena Allah tak, namun tidak mengikuti contoh dari Rasulullah, ya tidak diterima. Mengikuti contoh Rasulullah namun niatnya bukan karena Allah, karena yang lain-lain, ya tidak diterima. Orang sholat itu kalau niatnya bukan untuk Allah namun untuk riya, untuk pamer, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah, sekalipun tata caranya persis mengikuti sholatnya Rasulullah. Tidak diterima sholatnya. Sekalipun sholat niatnya murni untuk Allah, namun tata caranya tidak mengikuti contoh Rasulullah, juga tidak akan diterima sholatnya. Maka dalam menjalankan perintah agama beramal soleh ini, ikuti ketentuan Allah, ketentuan Rasul, niatkan ikhlas untuk Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Dengan demikian hikmah terbesarnya, mudah-mudahan insya Allah diterima amal soleh kita di hadapan Allah. Nah, kalau yang dipertanyakan hikmah secara tata lahirnya, saya tidak tahu. Ngopo toh kok ora oleh sandalan pakai khuf, pakai sepatu khuf yang menutup mata kaki, sandalnya kok harus diketok? Hikmah lahirnya apa? Saya tidak tahu.
Kenapa toh laki-laki tidak boleh pakai celana dalam? Hikmah lahirnya apa? Saya tidak tahu. Yang jelas itu ketentuan dari Allah, ketentuan dari Rasulullah. Sedangkan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hei orang-orang yang beriman, bersegeralah dalam memenuhi seruan Allah dan Rasulullah. Karena Rasulullah itu menyeru pada sesuatu yang bisa memberikan kepadamu kehidupan yang hakiki, yaitu di akhirat kelak. Hikmahnya kita berihram sesuai dengan yang Rasul tuntunkan untuk segera memenuhi seruan Rasulullah agar kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yang hakiki di akhirat kelak. Itu hikmah terbesarnya. Adapun hikmah lahirnya saya tidak mengetahui. Ada lagi?